Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh merayakan Paskah tengah-tengah berbagai persoalan pergumulan di dalam begitu banyaknya kekhawatiran, keresahan, bahkan ketakutan yang mendera setiap kita. Semua orang, ya, berbagai negara saat ini menghadapi takutan yang sama, pandemi virus COVID-19 dan dampaknya. Nah, saudara-saudara, hari ini tema kita adalah kebangkitan yang mengalahkan ketakutan. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 saya akan membacanya untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul perikom ini Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hangat, yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbagai yang kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus mati tepat sebelum hari Sabat. Dalam Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61, Alkitab mencatat bahwa mayat Yesus kemudian dikuburkan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dan setelah Yesus dikubur oleh Yusuf tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur Yesus, saudara. Kesedihan yang begitu mendalam akan kepergian, akan kematian Yesus membuat mereka seakan-akan tidak mau jauh dari kubur Yesus. Tetapi oleh karena penjaga-penjaga diperintahkan oleh Pilatus, kalau kita baca dalam pasal 27 ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-65, saudara-saudara, dan seterusnya, membuat perempuan-perempuan tersebut dan para murid tidak bisa dekat-dekat lama-lama di kuburan Yesus karena ada penjaga di sana. Nah, saudara, tapi kenangan akan kebaikan dan cinta kasih Yesus itu membuat mereka, kedua perempuan itu, esokan harinya pagi-pagi benar subuh-subuh sudah datang untuk berziarah setelah lewat Sabat. Ketika mereka sampai kuburan, sampaikan terjadilah seperti yang kita baca tadi, suatu hal yang begitu menakjubkan sekali. Mereka melihat seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu kubur Yesus. Malaikat itu dicatat oleh Alkitab, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika malaikat itu turun, Alkitab mencatat bahwa penjaga-penjaga itu saja yang gentar. Tidak disebutkan bagaimana reaksi kedua Maria tersebut. Kemungkinan besar mereka juga ketakutan, ya, saudara. Tapi ketika mereka melihat malaikat itu, ada kegentaran juga. Selain dari prajurit itu, kedua Maria ini juga mengalami ketakutan, saudara. Oleh karena itu, malaikat itu segera berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut." Saudara-saudara, ada
Ada 2 kali perkataan janganlah kamu takut ini muncul, saudara, dalam perikop ini. Saudara, ini mengindikasikan bahwa mereka, perempuan-perempuan itu memang mengalami ketakutan. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Yesus tidak mengendaki ada ketakutan dalam diri para murid, apalagi pasca kematian dan saat mereka menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan inilah yang kita renungkan pagi hari ini. Kenapa Yesus tidak mengendaki ketakutan? Yang pertama, memang ketakutan itu membuat kita lupa akan janji Tuhan. Yang pertama, ketakutan membuat kita melupakan yang namanya janji Tuhan. Saudara-saudara perhatikan pasal 27 ayat 62 sampai 63 ya, di perikop sebelumnya. Itu dikatakan di sana imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu bisa mengingat perkataan Yesus, saudara. Tetapi para murid dan kedua perempuan tersebut tidak ingat. Orang Farisi dan imam-imam kepala ingat, tapi murid tidak. Dalam Lukas 24 ayat 6, malaikat mengatakan kepada para perempuan tersebut, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea. Saudara-saudara, lalu ayat 8 dalam pasal 24, Lukas pasal 24 ayat 8 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi murid-murid itu, bahkan perempuan itu juga, mereka melupakan apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara, dalam janjinya. Kenapa? Karena ketakutan. Jelas sekali perempuan itu dan semua muridnya tidak ingat apa yang sudah disampaikan Yesus. Apa yang disampaikan Yesus? Yesus berjanji, Yesus mengatakan memang, saudara-saudara, bahwa dia akan mengalami yang namanya aniaya, tetapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang membuat mereka tidak ingat, saudara? Ketakutan. Ketakutan membuat mereka melupakan janji Tuhan. Malaikat dan Yesus kemudian tidak mengatakan kepada mereka jangan sedih, tetapi Yesus dan malaikat mengatakan jangan takut. Saudara-saudara, ketakutan sering membuat kita lupa dan melalaikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pergumulan yang begitu datang bertubi-tubi, masalah-masalah yang datang hari demi hari membuat kita semakin takut, saudara. Kekhawatiran, kecemasan seakan-akan menjadi tuan yang memimpin hidup kita. Berbagai hal yang bisa membuat kita mengalami yang namanya ketakutan. Ada orang sekarang ini takut hidup, tetapi juga takut mati. Ya, sekarang ini orang takut dalam hidupnya, nanti takut kena virus, nanti udah mati pun, kalau mati kena corona, ditolak jenazahnya. Saudara, banyak yang membuat kita takut, saudara. Ya, berbagai dampak dari yang kita lihat persoalan pandemi virus COVID-19 ini membuat kita ketakutan hari demi hari. Karena orang yang takut, masihkah saya bisa bekerja minggu depan, bulan depan? Masihkah saya punya penghasilan? Masihkah saya bisa menghidupi anak-anak saya, kebutuhan sekolah mereka? Apalagi ada yang tingkat akhir mau naik ke jenjang lebih tinggi, dari SD mau ke SMP, SMP naik ke SMA, dan seterusnya, saudara. Persoalan demi persoalan ini, kesulitan demi kesulitan ini, ancaman-ancaman yang kita alami seakan-akan menjadi pembenaran terhadap ketakutan yang kita miliki. Apakah saya bisa aman dan tidak terkena oleh virus COVID ini? Hari demi hari kita dibayang-bayangi ketakutan, saudara. Apalagi kalau kita updating terus, saudara, berita-berita di televisi, makin banyak orang-orang yang terus terinfeksi, makin banyak orang-orang yang terus mengalami kematian. Matius 6 ayat 27, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus mengatakan ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kekhawatiran itu nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Matius 10:31, Yesus mengatakan dalam konteks penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh murid-murid, Yesus mengatakan sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara, seringkali ketakutan-ketakutan kita itu 90% tidak terjadi. Seringkali kita hanya dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ada satu cerita, saudara, ada seorang anak muda
muda namanya si Goldi juga. Si Goldi ini rupanya menjelang Paskah, saudara, dia mau pengakuan dosa sama pendetanya. Lalu dia datang kepada pendetanya, dia bilang, "Pak Pendeta, saya mau mengaku dosa." "Oh, bagus, ini menjelang Paskah, saat dimana kita merefleksi diri, mengingat dosa-dosa kita dan datang kepada Tuhan, minta ampun. Apa yang mau kamu lakukan?" "Iya, saya berdosa dan saya nggak berani, Pak Pendeta." "Kenapa?" Saya ngaku saya mencuri bebek seorang dan saya takut mengakuinya." "Oh, Goldi, kamu harus mengakuinya," kata Pak Pendeta. "Tapi saya takut nanti yang punya bebek marah, Pak Pendeta." "Jangan takut, firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kemeji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba." Jangan takut, Goldi, kamu akui. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil, Dia akan menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Saya yakin dan percaya, kalau kamu mengaku kesalahanmu sama pemilik bebek itu, maka Dia pun akan memaafkan kamu, Goldi. Benar nih Pak Pendeta? Benar, itu pastilah. Orang Kristen nggak itu yang punya? Orang Kristen, Pak Pendeta. Ya apalagi orang Kristen. Firman Tuhan kan yang mengatakan seperti itu. Puji Tuhan kalau gitu, Pak Pendeta. Ya udah, kamu ngaku aja. Ngomong-ngomong, bebek siapa yang kamu curi? Bebek Pak Pendeta. Saudara-saudara, Pak Pendeta tuh tinggal gigit jari ya. Oh iya udah, saya ampuni. Saudara-saudara, sering kali memang kita melupakan janji Tuhan untuk menghapuskan dosa kita, untuk melupakan segala kejahatan kita. Kita malah bersembunyi takut, kita lari jauh dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Mazmur 23 dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Terkadang kita sering kali dalam keadaan terjepit saat ini, kita mengatakan, "Tuhan, cukup nggak kira-kira untuk kehidupanku ke bulan depan, atau untuk bertahan saja minggu depan?" Saudara, sering kali kita bertanya, "Tuhan, apakah aku nanti nggak berkekurangan? Kalau nanti kemudian saya di PHK, saya nggak dapat kerja, atau saya kehilangan bisnis saya, bagaimana kehidupan masa depan saya?" Padahal dengan mengingat firman Tuhan mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Itu janji Tuhan. Dia akan membimbing aku ke air yang tenang. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudara, bayang-bayang maut, bayang kekelaman, shadow of death, bayang-bayang kematian, membuat kita mungkin ketakutan. Tapi ingat firman Tuhan, Mazmur 23 mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta." Saudara-saudara, itu yang pertama. Ketakutan membuat kita melupakan firman Tuhan, melupakan janji-janji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kebangkitan mengatakan mengalahkan maut. Oleh karena itu, apa yang kita takuti, saudara? Dilema, ya? Apakah kita takut? Saudara ini, saya mengatakan, Paulus mengatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan." Saudara, ketika kita mengalami yang namanya menghadapi yang namanya bayang-bayang sakit penyakit, ketika kita menghadapi yang namanya intimidasi dari penyakit atau apapun virus, saudara-saudara, saya mengatakan begini, virus membawa kita pada ujung-ujungnya adalah kematian secara jasmani, saudara, bukan kematian secara rohani. Jadi ketika kita mengalami yang namanya kena virus sekalipun, saudara, ketakutan tapi banyak membuat kita mati daripada virus itu sendiri. Orang-orang yang berhasil sembuh mengatakan bahwa mereka, ketika mereka menyerahkan diri mereka, ketika mereka lebih berpasrah kepada Tuhan, ada ketenangan, saudara, yang mereka alami, dan itu yang membantu imun tubuh mereka lebih kuat lagi melawan penyakit itu. Beberapa kesaksian orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini, mereka berserah penuh kepada Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan itu. Saudara-saudara, ketakutan membuat kita
melupakan janji Tuhan. Yang kedua, ketakutan membuat kita menjadi tidak berani bersaksi. Ayat yang ke-10 dikatakan di sana, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ayat 8, setelah mendengar pesan dari malaikat itu, mereka pergi dari kubur itu. Tetapi perhatikan saudara, mereka pergi dengan takut, saudara. Perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Saudara perhatikan kata takut dan sukacita berdampingan, saudara. Mereka senang mendengar kabar tentang Yesus yang bangkit, tetapi mereka juga mengalami yang namanya takut. Mereka masih bimbang, mereka ragu, saudara. Mereka tahu, mereka sudah mendengar tentang kebangkitan Yesus, tetapi di hati mereka masih ada keraguan dan ketakutan. Itu sebabnya Yesus kemudian menjumpai mereka dan mengatakan kepada mereka, salam bagimu. Apa artinya salam bagimu? Saudara-saudara, salam itu berarti shalom, artinya damai sejahtera, artinya keselamatan, artinya sukacita bagimu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mereka yang tadinya sekedar tahu, yang sekedar mendengar tentang kebangkitan Yesus dari malaikat, kali ini mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, saudara. Bahwa Yesus benar-benar sungguh sudah bangkit, dan itu yang membuat mereka mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, kata Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita juga adalah orang-orang yang sudah mendengar bertahun-tahun. Setiap tahun kita dengar berita Paskah, setiap tahun kita mengalami Paskah, saudara. Kita tahu tentang kebangkitan Kristus, saudara. Tapi kita juga mungkin menjadi orang-orang yang ragu akan kebangkitan orang mati. Kita menjadi orang yang takut juga mempersaksikan kebangkitan Kristus ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara, saya nggak mengatakan bahwa bersaksi itu kemudian kita berbicara di depan umum, enggak. Tetapi kesaksian kita adalah bagaimana hidup kita di tengah-tengah keputusasaan dunia, di tengah-tengah pesimisme, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran dunia ini akan masa depannya. Tetapi kita orang-orang percaya tidak menunjukkan. Kita malah hidup dengan optimis. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara, itu kesaksian kita. Ada begitu banyak anak Tuhan, saudara, yang hari-hari ini begitu banyak mereka terbeban berbagi ke orang-orang yang berkekurangan, saudara. Apakah mereka tidak mengalami yang namanya juga bisnis mereka sedang jatuh? No, enggak. Beberapa orang yang kemarin menyumbangkan sembako untuk berbagi, saya tanya usaha mereka, bagaimana usahanya, Pak? Ya, lesulah usaha. Dalam kelesuan usaha bisnisnya, tapi mereka tetap mau memberi. Justru itulah yang perlu kita saksikan. Kita semua rentan dengan penyakit virus COVID-19, semua bisa kena orang. Kita bukan berarti tantangin untuk virus, bukan. Tapi kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis dan yang takut melebihi keyakinan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang membuat kita takut untuk bersaksi? Seringkali juga memang ketakutan kita adalah kalau saya bersaksi, ya belum tentu saya juga nanti kalau kena, belum tentu saya keluar. Kita takut kemudian juga mengalami juga yang sama. Atau mungkin ketika kita mungkin bersaksi kepada orang lain, kita takut, saudara, kita dilecehkan, disepelekan orang. Kita takut kalau ternyata dosa-dosa kita masih juga belum diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mengalahkan ketakutan sehingga kita dimampukan untuk bersaksi. Kita harus berani menyatakan juga bahwa dosaku sudah ditebus, aku sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Seringkali kebangkitan ini kita pahami bahwa ketika Yesus sudah mati, dia menebus dosaku dan engkau. Aku sudah tidak berdosa lagi. Tetapi kita ragu, saudara. Apakah kebangkitan Yesus ini membuat kita pasti diselamatkan? Terkadang kita kalau ditanya hari ini, apakah ketika engkau mati, engkau dipanggil Tuhan, apakah engkau yakin pasti masuk surga? Kemudian kita akan berkata, ya nggak tahu juga ya. Saudara-saudara anak Tuhan, saya mengatakan begini, kebangkitan Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa. Dosa kita sudah ditebus, kita lepas dari belenggu dosa. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar, ketika dia sudah bertobat
masih bisa jatuh dalam dosa? Masih. Tetapi dia tidak lagi hidup di dalam dosanya. Kebangkitan Kristus itu harusnya membuat kita berani bersaksi bahwa dosaku sudah ditebus, bahwa aku tidak terikat lagi dengan dosaku. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, saudara, dia sudah mengalahkan kutuk dosa, yaitu maut itu sendiri, maka kita pun harus percaya dan yakin bahwa kita pun mampu mengalahkan dosa, dan upah dosa adalah maut yang kita hari ini rayakan. Yesus sudah mampu mengalahkan maut. Kita pun harus mengatakan, aku sudah ditebus, aku tidak terikat lagi dengan dosa. Hari ini saudara, saya katakan begini, kalau engkau masih terikat dengan dosa-dosamu, mungkin engkau terikat dengan dosa tipu-tipu, engkau suka mungkin untuk memukul istrimu, atau engkau suka menganiaya keluargamu, atau engkau juga mungkin suka melihat gambar-gambar atau film porno, atau engkau sampai saat ini mungkin masih suka menganiaya ataupun melecehkan orang lain, suka menggosip orang lain, suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara, hari ini engkau harus lepas dari belenggu dosa seperti itu. Katakan bahwa aku sanggup karena Yesus sudah bangkit. Aku tidak lagi takut terikat dengan dosa itu. Saudara, kita nggak perlu takut menghadapi masa depan. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka ketakutan. Mereka ketakutan akan konsekuensi dari kesalahan mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan tahu, sejauh manapun kita sembunyi, menghindar dari Tuhan, Tuhan tahu di mana kau berada. Maka Tuhan ada di segala tempat. Yang Tuhan kehendaki adalah kerinduan kita untuk datang kepada Dia, untuk kembali memulihkan hubungan dengan Tuhan, sehingga Dia benar-benar hadir dan berkuasa di kehidupan kita. Dosa tidak lagi berkuasa di hidup kita, tapi Kristus yang bangkit, yang berkuasa. Kebangkitan Kristus hendaknya benar-benar membebaskan kita dari segala ketakutan. Kebangkitannya menjadi jaminan akan janjinya tentang hidup kekal bagi kita dalam kerajaan sorga. Kebangkitannya menjadi jaminan akan penyertaan Tuhan kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebangkitannya membuat kita yakin akan pemeliharaan Tuhan, bahwa hari ini pun ketika dunia sedang dibuat ketakutan oleh virus COVID-19, kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan atas kita nyata. Kebangkitan Kristus juga mengalahkan ketakutan kita untuk berani bersaksi keluar, menyatakan bahwa Kristus yang bangkit. Kristus juga yang akan membebaskan kita dari dosa, membuat kita mampu tersenyum dan tertawa, membebaskan kita semua dari ketakutan-ketakutan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara, dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Maut sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kita takuti, karena hari ini maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini dalam peristiwa Paskah kami kembali dikuatkan. Kami diyakinkan bahwa bagi kami hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak hal yang membuat kami takut saat ini, Bapak. Bukan hanya takut kepada virus, tapi takut juga kepada keadaan kami ke depan. Kami takut Tuhan. Kami takut kami nggak bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Kami takut Tuhan, kami nggak cukup Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kami juga takut apakah pekerjaan kami masih boleh kami miliki. Kami takut oleh banyak hal Tuhan, bahkan sakit penyakit yang mungkin kami derita saat ini. Tapi hari ini kami mau yakin percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini, saya percaya ini semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami bagi Tuhan saja. Dan ketika kami mati pun adalah suatu